Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Aldi Permana Putra, mahasiswa IPB University angkatan 59 dari Departemen Ilmu Ekonomi Syariah. Pada kali ini saya akan membawakan video mengenai ARIMA atau model peramalan dalam analisis data. Sekaligus juga nanti saya akan mendemonstrasikan cara mengolah datanya menggunakan stata. Nah, jadi tentu kita di sini harus terlebih dahulu tahu apa itu ARIMA. ARIMA sendiri atau Auto Regressive Integrated Moving Average adalah salah satu metode peramalan dalam statistik yang digunakan untuk menganalisis data deret waktu atau biasa kita sebut time series. Model ini menggabungkan tiga komponen utama, yaitu autoregressive atau AR, kemudian integrated I, dan moving average atau MA. Kemudian kita tentu juga bertanya-tanya dong, siapa sih yang menggunakan ARIMA? Nah, ARIMA ini sering digunakan oleh analisis data, ekonom, peneliti, dan juga praktisi bisnis yang ingin memprediksi tren masa depan berdasarkan data historis. Model ini banyak diterapkan dalam bidang keuangan, ekonomi, cuaca, dan juga manajemen rantai pasok. Kemudian, kapan sih kita perlu menggunakan ARIMA tersebut? Nah, model ARIMA ini digunakan ketika data memiliki pola yang dapat dianalisis dari masa lalu untuk memprediksi masa depan. Model ini sangat efektif untuk data deret waktu yang bersifat stasioner atau prediksi suhu serta industri untuk pengelolaan inventaris dan permintaan dari pelanggan. Kemudian kita juga harus tahu mengapa ARIMA itu penting dalam tadi hal-hal yang sudah saya sebutkan. Jadi ARIMA itu penting karena mampu memberikan prediksi yang lebih akurat dibandingkan metode sederhana seperti rata-rata bergerak dengan mempertimbangkan pola masa lalu. Model ini membantu mengambil keputusan berbasis data yang lebih efektif. Lalu bagaimana cara kerja ARIMA? Nah, cara kerja ARIMA yaitu dengan mengidentifikasi parameter optimal untuk komponen AR, I, dan MA. Langkahnya yang pertama kita tentu harus mengidentifikasi. Kemudian kedua mengestimasi, ketiga kita harus memodelkannya, dan selanjutnya evaluasi dan validasi, dan yang terakhir ialah prediksi. Nah, for your information teman-teman, jadi model A5 ini menjadi alat yang kuat dalam analisis data deret waktu. Karena memang tadi kemampuannya dalam menangkap pola historis dan juga memberikan prediksi yang lebih terstruktur. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke demonstrasinya ya teman-teman. Kita share screen dulu. Oke, pada kali ini saya akan menggunakan data BI Rate tahun 2010 hingga tahun 2024. Dimulai dari bulan pertama hingga bulan ke-12. Di sini yang pertama teman-teman harus menyiapkan terlebih dahulu sebentar. Teman-teman harus menyiapkan terlebih dahulu datanya ya. Nah, ini datanya. Kemudian selanjutnya yang kedua, teman-teman harus menyiapkan aplikasinya terlebih dahulu. Aplikasinya yaitu Stata. Oke, kita udah bisa masuk nih ya ke demonstrasinya. Jadi tadi kita langsung aja masuk ke data ya teman-teman. Kita copy paste terlebih dahulu data yang teman-teman siapkan. Oke. Nah, untuk kali ini kita copasnya BI rate-nya aja ya, karena memang Stata tidak mengenal variabel waktu yang demikian yang sebelah kiri ini. Kita copy paste terlebih dahulu yang BI rate. Ya.
Kita kopas. Lalu setelah itu kita masuk lagi ke aplikasinya ya. Kita masuk lagi ke aplikasi statanya. Kita masukin data tadi melalui data editor. Lalu kita pencet variable names. Nah, ini datanya udah kita copy paste ya, udah berhasil kita copy paste. Lalu langkah selanjutnya itu kita ketik di common. Kita pencet di common, kita tulis di common itu game atau genre, kemudian T sama dengan sama dengan kan. Ya, lalu kita langsung enter aja. Lalu selanjutnya teman-teman bisa kembali masukkan ke common. Kita ketik generate new T atau new time sama dengan TM dalam kurung. Nah, ini dalam kurungnya ini disesuaikan ya dengan data awal teman-teman karena emang di sini data awal yang digunakan ya adalah 2010, maka saya menulisnya 2010 kemudian M1 artinya dimulai dari bulan pertama. Kemudian tutup kurung ya, lalu tambah atau plus. Maaf ya teman-teman, kita sedikit bermasalah. Oke, kita masuk lagi tadi ke statanya. Kita lanjutin plus T min satu ya. Lalu enter. Nah, kita bisa cek langsung ya di data editornya. Di sini di data editornya udah muncul nih time-nya. Ini teman-teman bisa klik aja yang UT ini. Kemudian teman-teman di variabel sini pilih new T. Nah, di sini selanjutnya itu pencet ini ada titik tiga nih teman-teman. Bisa langsung dipencet aja. Nah, di sini dirubah jadi monthly. Nah, langsung aja oke ya. Sip. Nah, di sini udah muncul nih new time-nya. Jadi pas ya 2010 bulan pertama hingga 2024 bulan 12.
Oke, langkah selanjutnya itu teman-teman bisa langsung ke common lagi, tulis TSC new try tadi. Nah, di sini udah tertera ya teman-teman, benar bahwa kita dikasih tahu new try ini itu 2010 M1 hingga 2024 bulan 12. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman bisa langsung aja ke antara bisa ke grafik atau enggak statistik. Nah, kali ini caranya saya bakal ke statistik terlebih dahulu, kemudian pilih time series, lalu kita cek grafiknya dan pilih line plot. Kita klik variabelnya yaitu BI rate ya teman-teman. Lalu kita export aja terus oke. Nah, ini udah kelihatan ya plotnya itu dari data BI rate tahun 2010 hingga 2000 ya teman-teman. Oke. Selanjutnya itu kita bakal ngecek uji stasionaritasnya teman-teman. Apakah data ini stasioner atau tidak? Ah, di sini kita bisa langsung aja buat mempercepat. Kita menu ke statistik, time series, kemudian tes. Nah, di sini ada pilihan augmented digifuller uniprot test. Teman-teman pilih yang ini. Nah, variabelnya sendiri teman-teman bisa pilih BI rate, lalu pencet OK. Bisa dilihat di sini hasilnya ada tes statistik dan critical value-nya. Di sini bisa dilihat tes statistiknya itu lebih besar daripada critical value-nya. Kemudian juga making an approximate p-value for ZT-nya itu masih menyentuh angka 0,7349 atau bisa disebutnya juga lebih dari alpha. Ini menandakan bahwa data ini belum stasioner di tingkat level. Oke, berarti selanjutnya itu kita bisa cek kembali nih teman-teman pada tingkat first difference. Jadi teman-teman tadi tetap memakai defaulter, tapi ditingkatin teman-teman. Jadi ke first difference yang tadinya tingkat level ya. Jadi tinggal tambahin D, titik, kemudian cek kembali teman-teman. Nah, di sini udah terlihat ya teman-teman bahwa P-value-nya itu udah menyentuh angka yang semestinya stasioner, kemudian dilihat dari tes statistiknya dan juga critical value-nya ini juga sudah semestinya berarti data ini stasioner di tingkat first difference. Oleh karena itu kita save nih teman-teman bahwa I-nya itu adalah satu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kemudian kita cek lagi juga autokorelasinya ya. Kita kembali ke common kembali. Caranya itu teman-teman bisa ketik di common AC spasi D titik DI red.
Nah, teman-teman bisa langsung enter aja. Nah, di sini kita bisa melihat ordo-ordonya. Eh, di sini ordo yang kita hitung itu yang nggak melewati garis ya teman-teman. Garisnya sendiri yang eh, warna abu-abu ini. Di sini kita lihat ordo pertama dia nggak dia ngelewatin garis, kemudian ordo kedua itu melewati garis juga dan ordo ketiga juga melewati garisnya. Nah, sedangkan ordo keempat ini masih di dalam garis, berarti kita nggak hitung. Berarti ordonya itu di angka 3 ya. Lanjut ke common lagi, kita ketik PAC D DI red. Nah, ini keluar lagi nih teman-teman ordonya. Cara bacanya juga tetap sama kayak tadi. Eh, ini untuk menentukan AR-nya. Jadi tadi MA itu. Ini bacanya tetap sama kayak yang sebelumnya. Bacanya dari sebelah kiri. Ini ordo yang keluar dari garis abu-abu ini. Ordo pertama ini keluar. Kemudian ordo kedua juga keluar. Sedangkan ordo ketiga ini masih di dalam garis atau wilayah yang abu-abu ini teman-teman. Jadi ini ordonya ialah dua. Oke, kita kembali lagi mungkin ke kita ke kaman kembali ya teman-teman. Mohon maaf jika agak lama karena memang sama-sama belajar ya. Nah, di sini kita bakal melakukan beberapa percobaan atau trial sampai data ini benar-benar stasioner ya teman-teman. Nah, tadi ordo-ordo yang sudah kita analisis itu dibutuhkan ya teman-teman untuk pengetesan kali ini. Karena emang bakal diikut sertakan untuk mengeceknya. Nah, ini kita langsung aja untuk mengestimasi fungsi A5 ke kaman. Enggak, bukan ke kaman teman-teman. Jadi kita ke statistik, kemudian time series. Oh, gini teman. Jadi caranya ada dua. Teman-teman bisa langsung cek di statistik di sini, langsung pencet ini. Atau teman-teman bisa langsung pencet ke kaman ya teman-teman menggunakan rumusnya. Jadi rumusnya itu A5 direct, koma A5 dalam kurung. Tadi itu kita udah mendapatkan datanya tuh I-nya itu satu, AR-nya itu 2 dan MA-nya itu 3 ya teman-teman. Jadi 2,13. Nah, kalau udah kayak gini kita tambahin juga nih kalimat nolog. Ini tujuannya biar meringkaskan output yang bakal nanti kita dapetin teman-teman. Nah, kita bisa langsung enter aja nih. Nah, ini kita dapetin datanya. Di sini outputnya udah keluar ya teman-teman. Jadi ada AR dan juga MA-nya. Kita bisa lihat di sini ini belum memenuhi kriteria yang semestinya di bawah 0,05. Di sini masih 0,7 sekian, 0,8 sekian. Berarti memang ini belum stasioner.
Atau bisa kita juga sebut ini ya teman-teman. Eh, Kalau ininya nggak memenuhi itu berarti kita sebutnya nggak signifikan. Oleh karena itu data ini belum stasioner juga teman-teman. Untuk itu kita perlu mengeceknya kembali. Kita perlu menguji cobanya kembali dengan men-trial kembali ya teman-teman. Jadi kita coba-coba gitu. Oke. Nggak, sebelum kita coba kembali, teman-teman perlu ke start IC ya teman-teman. Di sini di kanan bisa pencet start IC, kemudian enter. Nah, di sini eh, outputnya udah keluar juga untuk start IC-nya. Lalu eh, untuk langkah selanjutnya itu teman-teman bisa cek kembali atau percobaan ulang agar datanya itu signifikan. Dengan merubah tadi ya teman-teman, kita ubah di command-nya itu angkanya kita ubah. Jadi di sini kita ubah mungkin berapa ya? 2. Jadi 212. Nah, di sini didapetin tadi kita udah coba sekali lagi dan datanya memang belum signifikan, masih di angka di atas yang semestinya. Kita juga cek kembali start IC-nya, kemudian ini outputnya. Nah, karena memang belum signifikan, teman-teman perlu mengeceknya kembali sampai memang signifikan. Kita pencet A5, kemudian ini kita ganti mungkin berapa ya? Eh, 1. Oke, di sini udah beberapa yang signifikan pada ARL satunya, tapi sebagian yang lain memang belum signifikan. Oleh karena itu, kita perlu mencobanya kembali ulang eh, dengan mengubah, mungkin ini kita ubah AR-nya itu jadi 1 ya, teman-teman. Kita coba model yang lain. Apakah memang model yang terakhir ini signifikan? Nah, di sini udah didapetin bahwa model ini tuh signifikan ya teman-teman. Bisa dilihat pada bagian ini ya teman-teman. Di sini sudah cukup signifikan karena sudah di bawah angka semestinya. Nah, oleh karena itu kita perlu ke extract IC kembali. Kita cek kembali extract IC-nya. Kita enter. Nah, di sini juga sudah eh, muncul ya teman-teman, lebih kecil daripada extract IC sebelum-sebelumnya. Nah, di sini eh, menandakan bahwa data ini sudah siap ya teman-teman untuk jadi kriteria informasi dan juga percobaan-percobaan kita ke depannya. Lalu lalu selanjutnya, eh, seperti yang kita tahu, A5 itu kan buat ngepredik ya teman-teman. Untuk ngepredik dalam jangka pendek sih sebenarnya mungkin 6 bulan, tidak direkomendasikan untuk prediksi jangka panjang. Nah, untuk itu caranya itu teman-teman bisa langsung ke statistik, kemudian pilih time series, lalu top dan and utilities, dan kemudian teman-teman di sini pilih yang terakhir ya teman, observation to time series dataset. Nah, di sini teman-teman tulis ini angkanya. Teman-teman mau ngeprediknya itu berapa bulan sih gitu. Nah, untuk itu
Saya di sini bakal ngeprediknya itu selama 6 bulan karena tahu saya memang Arima itu direkomendasikan untuk jangka pendek lah. Maka dari itu kita jangan terlalu ngepredik lama-lama gitu ya teman-teman. Hmm. Nah di sini udah masukkan ya 6 bulan. Setelah itu kita langsung pencet aja ya teman-teman. Pencet OK. Di sini udah dilaporin bahwa 6 bulan ya teman-teman. Selanjutnya itu kita eh, pencet yang ini ya teman-teman untuk mengulangnya kembali. Kita ngelihat datanya tadi yang udah signifikan itu. Nah, kita kembali ke Kanban, lalu kita predik FQ di red, kemudian koma, Y, dynamic, dan teman-teman ada yang salah, jadi dynamic, kemudian dalam kurung, dalam kurung, PM, buka kurung lagi teman-teman. Di sini eh, berapa kita tulisin nih waktu yang bakal kita predik. Di sini kan data awalnya kan saya sampai 2024. Berarti saya nggak predik hingga tahun 2025. Di sini kita ketik 2025, kemudian eh, ketik juga M1 ya teman-teman. Lalu kita tutup kurung dan tutup kurungnya double. Nah, kita bisa langsung cek aja ya teman-teman. Kita enter. Nah, di sini masih ada one missing value generated. Kemudian kita sebenarnya harus cek dulu ya di sini pada data editor itu sudah tertera bahwa FCB rate ini segini ya teman-teman. Nah, di sini udah tertera ya teman-teman untuk 6 bulan prediksinya pada tahun 2025 M1 hingga 2025 M6. Teman-teman bisa langsung aja cek di variabel baru ini yaitu forecasting B rate. Untuk saat ini memang saya baru mencoba untuk mempredik 6 bulan saja teman-teman. Mungkin bisa sampai 12 bulan. Nah, dari hasil estimasi ini kita bisa sandingkan. eh, Kita kembali ke metode ke statistik ya teman-teman. Kemudian pilih time series kembali. Lalu kita pilih filter. Enggak, grafik teman-teman. Jadi grafik, terus lanjut ke line plot. Kita kemudian create dan kita pilih tadi yang baru ya teman-teman, kemudian accept dan oke. Nah di sini udah terlihat ya teman-teman untuk grafiknya.
Untuk warna birunya ini itu teman-teman bisa kita lihat di sekitar warna merah ini. Ini adalah nilai aktual yang ada ya 2025 ya teman-teman. Kalau yang merah ini hasil forecastingnya teman-teman. Oke, jadi ini ya teman-teman hasilnya. Ini juga dibentuk oleh persamaan Arina dari hasil ini tuh ini terbentuk karena memang tadi ya teman-teman model yang tadi kita gunakan itu yaitu ARIMA, ARI dan MA, makanya bisa terbentuk tadi hasil forecasting dan juga data aktualnya teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman demonstrasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf untuk teman-teman yang memang masih kurang jelas untuk hal atau langkah-langkah yang sudah saya jelaskan. Bisa tanyakan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.